Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kang Gunawan Official yang berbahagia, alhamdulillah kami berkesempatan kembali silaturahmi di daerah Cilamaya, tepatnya di daerah Prako. Masya Allah, ternyata setelah tadi kita melakukan penelusuran melalui live streaming di page Facebook Ambiar Misteri Channel bersama tadi host Explore, ada Galang dan juga Kalam. Beberapa ada interaksi yang menelitik hati. Sosok makhluk apa mereka yang ketika tadi kami datang mereka merasa terganggu? Pada hakikatnya tujuan kami di sini ya sesuai dengan slogan kita, mengungkap mitos dengan fakta dan realita. Ya apapun faktanya, apapun realitanya. Karena tujuan kami sebenarnya untuk eksplorasi itu untuk menguji sekuat apa keimanan kita. Bagaimana caranya kita mengendalikan rasa takut terhadap sesuatu yang diangkerkan masyarakat, yang dianggap banyak interaksi makhluk-makhluk gaib yang kerap membuahkan sebuah mitos yang beredar di masyarakat, bahkan dibesarkan, dan semakin dibesarkan itu menjadi penasaran. Insya Allah mudah-mudahan kita dengan metode mediumisasi mencari sesuatu informasi yang mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa kita petik, ada hikmah yang bisa kita ambil. Karena selain kita menyajikan tontonan, mudah-mudahan ini ada sesuatu tuntunan yang bisa kita ambil bersama. Sahabat Kang Gunawan Official, mudah-mudahan setelah tayangan ini nanti kita upload, semua sahabat-sahabat subscriber, subbreaker, apalah itu namanya, mudah-mudahan ada informasi dan juga menambah keimanan kita. Tetap jangan kemana-mana, pantengin terus channel YouTube Kang Gunawan Official. Baiklah sahabat Kang Gunawan Official, selagi kita menunggu untuk acara mediumisasi untuk mencari satu informasi, tatkala di sini kebetulan ada sesepuh daerah sini yang akan saya wawancara, akan saya ketahui apa informasi sebenarnya yang terjadi tentang mitos di tempat ini. Boleh masuk? Siapa Kang Agus? Nggak apa-apa ngobrol aja. Sini Ang, siapa? Kang Agus. Mas Agus. Kalau Mas Agus enggak di mediumisasi, cuman kita ngobrol saja, Mas. Nah, gitu kan. Sahabat Gunawan, Kang Agus. Ini tempat apa namanya, Mas? Apa sih? Tegal Bayur. Tegal Bayur. Pernah ada cerita apa Kang Agus di sini? Yang pernah dengar mau sendiri? Sejarah. Oh iya, anak wong kelelep. Nah, nggak apa-apa, ada translate-nya nanti. Ada orang kelelep, anak-anak. Iya, anak-anak. Oke lah, mudah-mudahan nanti Agus bisa menyaksikan sendiri tentang apa yang terjadi sekarang. Saya nggak bisa bahasa Jawa kebetulan, nanti ada translate. Hatur nuhun Agus. Hatur nuhun. Oke, sahabat yang Gunawan, kita langsung saja proses mediumisasi. Mediator satu. Duduk aja. Bismillah. Astagfirullah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silaturahmi kami di sini. Mengganggu. Mengganggu seperti apa? Karena banyak orang kalian terusik. Berarti kalau memang nggak ada banyak orang nggak terusik gitu. Tenang. Ya, kami tidak mengusik, hanya ingin mencari informasi tentang apa yang terjadi sebenarnya. Memang kerap diangkerkan tempat ini ya. Memang banyak sebangsa kalian. Banyak. Ya. Tapi kalian nggak mengganggu manusia, enggak? Ya. Kalau manusianya jahat saya ganggu. Pernah ada cerita tadi manusia yang tenggelam, apa memang ulah Anda atau memang manusia sendiri? Oh, manusianya aja sledor ya. Jadi bukan sebangsa Anda yang nyelakain, bukan. Ya. Kalau memang manusianya teledor, kenapa manusia sering mengaitkan sebangsa Anda yang mencelakai? Itulah manusia. Kebanyakan orang-orang yang bodoh. Imanannya sangat kecil. Jadi manusianya sendiri terlalu mempercayai bahwa sebangsa Anda yang mencelakai. Karena memang hakikatnya manusia sendiri yang teledor, nggak hati-hati gitu ya. Ya mudah-mudahan kita doakan saja buat almarhum atau almarhumah yang meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ya, kami akan pulang. Sebelumnya nanti kami terima kasih informasinya ya. Bisa keluar nggak? Saya mencari sesuatu. Tadi setelah kita ada eksplorasi, ada makhluk yang bahkan nantang kami. Itu siapa? Ya betul, kayak ini. Tenang. Kami belum beres mencari informasi. Jadi kami yang datang ini mengganggu. Ini mediator ini. Iya, nanti kamu pulang. Mediator ini hobi banget dia manggil monster. Hobi. Kita nggak ada. Saya perlu informasi, bukan untuk manggil untuk pertarungan dan lain-lain, karena bukan itu tujuan kita. Bukan hanya untuk menantang, bukan hanya untuk segala macam. Ya pada hakikatnya kami meyakini dan mengimani bangsa gaib memang harus kita imani. Ya kami. Jadi apa di sini? Ya nanti kami akan pulang. Tapi kami masih banyak informasi. Pertanyaan tadi, makhluk tadi yang masuk ke mediator kami. Bahkan ada yang melihat. Oh itu kamu. Oh ketuanya. Wah ada ketuanya. Ada gengnya kayaknya. Ada gerombolan kayaknya. Jadi kamu anak buah berarti ya? Saya panglima. Wah, ini panglima, ini berat nih. Kalau panglima kayaknya bintangnya berapa nih? 10. Apa bintang 7 merek obat? Kita tanyain dulu. Ya, kamu punya nama nggak? Nggak punya nama, julukan atau panggilan? Punya siapa? Oh, disebut Banaspati. Oh. Banaspati itu buah-buahan yang dari Subang. Ya, Banaspati kan. Asal dari Subang, banyaknya di Subang. Banaspati ya. Oh, ganti berarti ya. Kamu Banaspati ternyata. Oke lah. Saya perlu interaksi lagi. Tadi saya masih penasaran sama ketua kamu, raja kamu, atau siapa, pemimpin kamu mungkin yang tadi. Panggil saja. Oh gitu. Oke ya. Siapa lagi yang siap? Siapa yang siap? Siapa yang siap jadi mediator? Satu lagi. Ada nggak? Oh, ada siapa? Berdua aja sekalian Bang Kalam.
sekaligus biar cepat beres. Nah, bagian. Gosok. Panas. Panas. Orang ini panas. Orang ini panas. Panas kenapa? Orang nggak pegang apa-apa. Ini siapa nanti di antara dua ini yang mau masuk? Kalau ada sesuatu interaksi apapun yang masuk atau apapun, ya jangan dilawan, jangan ditahan, biarkan mereka masuk. Tapi masuknya ini bukan merasuk ke tubuh sebenarnya, cuma hanya beberapa energi. Cuma beberapa energi yang masuk, ya kita yang mengendalikan, mereka yang mengarahkan. Tetap hakikatnya kita yang mengendalikan, bukan sebangsa jin yang mengendalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh siapa saja yang masuk di antara kalian interaksi dengan saya, siapapun kalian, sahabat.
Ketua saya sudah datang. Ketua saya sudah. Dia lembu surah. Ini ketua kamu. Ini ketua saya. Berarti kalau ketua banyak anggotanya dong. Iya benar. Banyak ada. Raja kamu siapa namanya? Dia lembu surah. Siapa? Surah. Iya. Dia lembu surah. Bu Surah. Saya penguasa di sini. Bu Surah tuh bahasa sini, mungkin lama. Iya yang masih tadi. Iya yang masih tadi. Iya lembu surah. Oh, lembu surah. Oh, lembu surah. Kalau Bu Surah. Kalau Bu Surah ada Pasura berarti. Unik ini. Lembu surah. Iya, saya baru tahu ini, baru mengenal lembu surah. Berarti dia rajanya itu namanya lembu surah. Sejenis binatang gitu ya. Punya tanduk gitu enggak? Kerbau. Kerbau tapi bentuk manusia. Wah, ini baru tahu saya ternyata. Apa ya? Histori tentang mitologi di masyarakat khususnya di Karawang itu macam-macam. Ada lembu surah, dulu bungau, apalagi banyak lah. Ternyata luar biasa lah. Ini nanti kita akan telusuri apa itu lembu surah. Saya manggilnya lembu surah. Mbah apa? Mbah surah, Mbah lembu. Apa namanya? Ya, itulah apa namanya? Lembu surah. Pernah ada cerita di sini masyarakat yang tenggelam itu gara-gara sebangsa kamu, benar? Iya. Benar. Berarti kamu bohong tadi, berarti kamu. Katanya bukan lembu surah ya. Apa kamu yang bohong di lembu surah? Kamu yang tidak ngomong itu anak buah kamu tadi tuh, nakal tuh. Diperhatiin gitu aja. Ya, makhluk Allah. Nah, apapun kegiatan kalian di sini, di tempat ini, kalau hanya memang untuk menempati saja di sini, ya, kalau mengganggu ya memang itu tugas kalian atas izin dan perintah Allah, kalian untuk mengganggu manusia. Kita kembalikan lagi kepada manusianya sendiri, karena memang dia meminta kepada Allah ketika mau turun ke bumi untuk mengganggu dan menyesatkan manusia. Baik lagi ke manusianya. Ya, apapun kalian lah tujuannya. Tapi yang menelisik itu banyak mitologi, mitos-mitos masyarakat tentang sebangsa kalian yang sering mencelakakan manusia. Ini akan kami telusuri terus sampai di mana nanti ujungnya, pangkalnya, kekuatan energi yang paling besar. Tapi ada nggak sebangsa selain sebangsa kalian, lembu surah? Itu anak buah kamu sebangsa apa tuh tadi? Bahkan dia manggil-manggil kamu tadi, suruh manggil kamu sebagai penguasa rajanya. Berarti memang kamu, pulang? Ya, tenang. Bentar lagi kami akan pulang. Sebenarnya nggak terlalu ini, maksudnya. Oke lah, tadi kita dapat poinnya. Ketika memang dia dibocorkan rahasia, bukan ulah bangsa dia yang mencelakakan, tapi memang manusianya sendiri yang teledor ataupun memang dalam kondisi kurang sehat gitu. Kebanyakan seperti itu, kondisi yang kurang sehat, badan yang kurang fit, konsentrasi yang kurang fokus, bahkan ada sesuatu penyakit yang diidap, sesuatu yang bisa apa tuh? Kami kan baik-baik ngobrol, kenapa nyuruh?
Yang depan kamera dulu. Sini kamera. Saya ngobrolin aja. Galak ketemu. Gak galak ketemu. Itu siapa? Siapa kamu itu lembu sura? Malu kamu sama? Sebangsa kamu atau memang pengikut kamu, pengawal kamu atau apa namanya? Pengawal juga sama kayak dia, yang aku panglima tadi. Pengawal kamu juga. Sudahlah, intinya saya bingung juga nih. Saya mau nanyakan satu-satu dulu dah. Diam dulu, santai dulu, jangan dulu nyerang. Saya mau ngobrol dulu nih sama raja kalian, lembu sura. Tadi yang masuk ke mediator ke host kami yang pertama, dia seperti tadi, ngamuk-ngamuk seperti banteng, seperti kerbau. Apa kamu tadi yang masuk pertama? Ada lagi? Ada lagi? Ada dua, ada berapa di sini? Semacam lembu sura ini. Apa jangan-jangan ini semua sosok sama gitu? Sosoknya banteng apa namanya? Kerbau kayak gitu. Jadi ini unik nih, ini unik. Jadi ada satu kelompok, mereka golongan jin yang tidak bisa menjawab salam kami, jin fasik. Ternyata satu kelompok ini, kelompok lembu sura itu mereka semua berbentuk seperti binatang. Seperti yang tadi masuk pertama ke host Galang, sama berbentuk dia berkelakuan kayak kerbau kan. Dan mereka tadi yang tadi merangkak-rangkak. Ketua saya belum kalah, dia masih sanggup lawan kamu. Oh gitu. Oke, hati-hati jabat. Jadi ini karena mereka tuh kayak sebangsa tadi lembu sura itu semuanya, dari rajanya sampai ke pengikut-pengikutnya mereka ya sama. Bentuknya ya seperti ini, binatang, kelakuan seperti binatang. Mudah-mudahan ya tidak kita patut dicontoh gitu. Jangan sampai kita berkelakuan seperti binatang, mungkin seperti itulah hikmahnya. Berarti kalian memang menempati ini aliran sungai ini ya, lembu sura? Iya. Apa semua orang bisa kalian celakai di air? Bisa nggak? Bisa semua orang. Apa yang kami nggak bisa? Celakai, gimana cara kalian mencelakai manusia ketika ada yang di dalam air atau lagi sedang di air seperti itu? Dengan tipu daya. Tipu daya. Kamu bisa berubah wujud gitu. Iya. Jadi apa kalian biasanya? Bisa jadi apa saja semau saya. Terus mereka ditarik Iya. ke dalam air. Iya. Tapi kalau misalkan ada manusia yang sedang hatinya terus mengingat Allah, berzikir, bisa nggak kamu tarik? Itu nggak bisa. Nggak bisa. Kami nggak sanggup. Nggak sanggup. Ya berarti kalian mengakui kelemahan kalian. Ya, kalian membocorkan rahasia sendiri kalian bahwa kalian tidak bisa. Iya betul. Ada orang bodoh yang saya bisa tarik. Oh, gitu. Sudah ya, kalian kasihan juga capek nih mediator. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya, nggak ada lagi yang masuk lah, mudah-mudahan. Ya, saya akan pulang. Terima kasih informasi. Ada nggak sebangsa kalian di sini? Datang siapa? Kamu undang-undang terus. Ada nggak di tempat ini selain sebangsa kalian lembu sura, makhluk-makhluk lain yang banyak? Ada makhluk apa aja nih? Buaya putih juga ada. Buaya putih? Iya. Waduh, komplit ternyata. Siluman buaya putih. Ada apa lagi? Sebutin aja nggak apa-apa. Nggak bisa. Nggak bisa, banyak, terlalu banyak. Banyak. Berarti kalian nggak usah ini lagi ya, nggak usah nggak apa-apa, dirapat aja. Maksudnya dijaga, yang kosong itu dijaga. Nggak usah takut. Asalkan tetap hati kitanya terus berzikir, dia nggak bakalan masuk untuk nyeruduk atau apa, nyekik dan lain-lain. Bantu saya di sini. Ya lah, saya keluarin satu dulu ya, kita cari informasi dulu nih. Maksudnya ada selain makhluk lain nggak yang pernah ada cerita lain nggak
selain lembu atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini doang. Ya. Oke. Ya, terima kasih lah kalian. Jadi kita nggak usah banyak keluar energi. Pulang kalian semuanya pulang. Nggak harus banyak keluar energi yang kami kuras. Udah kayak banting kan? Banting lembu. Nggak, lepas Ber, lepas. Jaga. Bawa dia ke dalam air. Bawa dia. Ini mau membawa ini. Kapan bisa? Sini dah, sini. Kenapa mau membawa ini? Kenapa? Kenapa kalau mau bawa ini? Di antara kita di sini semua, termasuk penonton, mau dibawa ke air. Mama saja di biar jadi santapan kita rame-rame. Santapan rame-rame lo kira lebaran haji. Dan ini kasihannya keluarin aja. Ya tenang. Kami kan baik-baik ke sini, hanya mencari informasi. Ada nggak makhluk selain di darat khususnya, bukan tadi siluman buaya putih apa yang ceritakan kalian? Adalah banyak. Oh, kamu hanya penguasa di air, berarti di darat ada lagi penguasanya. Oh, berarti ada lagi. Jadi ya itulah, mereka satu komplotan mungkin ini. Mereka yang berbentuk satu geng nih, berbentuk kerbau atau banteng apalah itu namanya, yang memang mereka menguasai di dalam air. Kalau di daratan ada lagi makhluk penunggu atau penguasanya. Mungkin seperti itu, sahabat Kang Gunawan. Mungkin cukup ya informasi dari kalian. Terima kasih banyak ini. Ya, mungkin kalau misalkan kebetulan mitos yang banyak kritikan masyarakat, banyaknya ya tadi ada beberapa yang tenggelam karena dimitoskan itu tarikan lembu. Memang ada beberapa ini sih, beberapa yang bisa kita petik. Bisa jadi seperti tadi, dia keadaan kurang fit atau kurang sehat atau mempunyai mengidap satu penyakit. Ketika memang masuk ke dalam air dia tidak bisa berenang dan lain-lain. Hati-hati dengan mitologi, dengan mitos. Itu kalau manusia ke dalam air kamu makan gitu. Deh kayak ini. Ya sudahlah, kami kurasa cukup. Jangan keluar ya. Sudah keluar. Keluar sudah cukup, kamu sudah cukup. Terima kasih ya, atur nuhun. Udah peringati. Kita mana dulu nih? Ini dulu udah berusaha banget. Tangannya gitu dulu. Udah lepas. Kalau kamu tidak mau, kami paksa ya. Awas kamu. Awas. Tubruk. Udahlah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tenang. Satu lagi. Bawa sini tempat tegak. Ini kasihan juga nih. Oke. Lepas ber. Oke, kalau kalian tetap menghendaki tetap brutal. Oke. Satu lah. Oke, itu. Gak apa-apa tadi, siapa yang keseruduk? Gak apa-apa, Pak. Oke, dia mau kumpul. Udah lepas. Udah kumpul sini, tengah yuk. Sini. Oke, kalian tetap mau brutal. Astagfirullah. Sini.
Kalian kumpul. Izin bantu saudara. Apa tadi katanya? Itu yang baru masuk siapa? Izin bantu saudara. CS. Bukan. Tapi dari air juga. Bukan dari Oh, gitu. Ini baru tahu ini. Aduh. Sana Mas. Ternyata ada sebangsa makhluk ini yang dari darat ngebantu segerombolan yang dari awas. Wah, ini udah brutal banget ini. Waduh kan. Ini bahaya nih. Dia mau suruh dulu, awas, hati-hati. Fokus. Seru ini, kayak banteng semua ini, masya Allah. Saya pengen ngobrol nih. Kalau cuman kejar-kejaran kita nggak ada informasi yang bisa di. Oke deh, saya kalau memang benar itu yang kamu kehendaki untuk. Mau kalian seperti apa? Mau kalian? Wah, ingin salah satu dari kalian buat makanan kami. Waduh, saya kasih ganti rumput ya. Mau? Waduh, gimana nih tim? Maksudnya saya pengen cari informasi ini, kayaknya ada satu makhluk yang dari darat. Dia ngebantu ini gerombolan ini nih. Dia ngebantu, katanya tadi saya izin untuk ngebantu saudara. Saudara, ini apa maknanya ini? Kita kata telusuri terus. Saya ngobrol ini dulu. Kenapa kamu mau ngebantu ini? Ini teman kamu bukan? Jangan kasih tahu. Jangan saya makan. Oh, makan. Kel, buah. Mau saya kasih makan. Makan kamu apa? Makan kamu apa? Oh, rumput. Tenang. Ini kamu makan rumput. Domba. Ya, oke, tenang ya. Kamu ngebantu tadi. Tapi kamu dari darat, bukan dari air, bukan ya? Kamu disuruh atau sengaja ngebantu sih? Saudara saya. Oh, ini saudara kamu. Berarti kamu mencelakai manusia juga. Pergi saya. Ganggu nafsu makan saya. Ya, kasihan. Kamu keluar saja ya. Yang satu di darat makanin rumput, yang satu lagi makanin manusia. Tenang. Apa ini? Yang cekeder. Masya Allah ya Rabbi. Yalah. Ini dulu satu-satu dulu deh. Nggak ada lagi kan? Kalau kamu ini. Nah, lo ada lagi nih. Ya, gini aja biar nggak ke air, kita benteng aja. Bismillah Allah. Biar kita benteng, biar dia nggak bisa masuk keluar lingkaran. Masya Allah, ini kumpul buaya lagi. Kalau buaya percuma nggak bisa ngomong nih. Udah, kamu keluar aja ya. Macam-macam ternyata ada. Tadi kayak buaya, ada banteng. Terus apa lagi nih? Mudah-mudahan nggak ada lah, fokus lah semuanya lah. Yang punya apa namanya kata Sunda, sarang iga ya. Udah ya, kamu kasihan ya.
tinggal berdua ini kita. Kita ngobrol aja santai. Udah pada pulang yang lain. Masya Allah. Memanggil lu. Bantu katanya. Ya. Saya perlu sama raja kamu keluar ya. Tinggal satu nih kita nih. Air. Tinggal kita berdua, 1 lawan 1. Ya, saya kesini kan tujuannya mencari informasi, bukan untuk mencari kerusuhan, keributan. Tadi sudah disampaikan, kami bilang terima kasih informasinya. Kalian kalah manggil. Aduh, rariwe. Apaan? Masya Allah ya Rabbi. Iya, karena akan kami sampaikan tentang apa yang menjadi kebaikan untuk bersama. Itu tujuan kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan sampai ketika masyarakat ada sesuatu mitos yang dibesarkan, itu karena ya macam-macam. Karena kebanyakan manusia itu karena ulah jin. Apapun itu ulah jin. Padahal kalau kita balik lagi, apa yang menjadi kesalahan manusianya sendiri? Kadang kita lalai. Semuanya tetap lalai apapun. Terhadap. Oh, nak yang tadi. Iya. Jadi menantang saya. Oh, ada yang menantang. Oh, gitu. Dan kalian terusik gitu. Kamu dari bawah naik ke atas gitu ya. Ya, karena kami hanya ingin menguji seberapa kuat keimanan kami, seberapa kuat keimanan kami untuk tidak lebih takut ke sebangsa kalian. Itu saja. Jadi ketika memang banyak manusia yang sengaja ingin menguji keimanannya di tempat-tempat angker, kalian tidak suka. Iya. Ya sudah, kalau memang ya seperti itu, kami akan pulang. Terima kasih banyak informasinya ini. Ya, pada hakikatnya kita jangan sampai terlalu lengah juga, terlalu lalai. Hal apapun, namanya maut, apapun aja, kapanpun, dimanapun, siapapun, makhluk yang bernyawa pasti mengalami mati. Karena hanya saja ada beberapa caranya dengan skenario Allah. Dan mudah-mudahan semua sahabat-sahabat, termasuk sahabat-sahabat Kang Gunawan, kita meninggal dan mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Makanya jangan lepaskan diri kita dengan zikir. Karena siapapun dan kapanpun, sebangsa mereka Khorin ini yang mengaku-ngaku sebagai tadi lembu sura, terus tadi ada buaya putih, mereka sebagian bangsa-bangsa jin. Memang tidak di Al-Quran tidak ada namanya lembu sura, kuntilanak, genderuwo. Cuman itulah mitologi di daerah kita, semua di Indonesia khususnya banyak. Tidak ada di Amerika adanya lembu sura. Ya karena ada satu tradisi dari nenek moyang kita yang menyangkut tentang adanya beberapa makhluk-makhluk, itu hanya sebuah mengandung makna filosofi. Contoh paling kecil dalam artian bahasa Sunda, hati-hati barudak ulah ulin maghrib bisi aya kelong. Ya, yang jelas itu sudah jelas. Orang tua kita mengingatkan dengan bahasa-bahasa kias tadi. Ya, memang pas maghrib harus kita kumpul, lakukan keayat dan ibadah sholat. Ya, terima kasih banyak informasinya. Puas kalian ganggu Bang Salamnya. Kami sudah puas. Sudah puas. Kami belum puas. Apa sih bingung ya jadinya? Karena kita nggak tujuan mengganggu sebenarnya. Jadi ketika kami menyampaikan sesuatu kebaikan tentang dari makhluk-makhluk bangsa kalian, itu merasa keganggu. Ya memang seperti itulah makhluk. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih banyak ya lembu sura. Ya, kami akan pulang. Terima kasih banyak informasinya. Kami yakin semua sahabat-sahabat Kang Gunawan official dimanapun meyakini tentang adanya gaib. Karena gaib bukan saja termasuk kebangsaan mereka, termasuk kematian, rezeki,
itu adalah masih gaib. Tidak bisa siapapun mengetahui tentang perkara gaib. Itu saja yang perlu kita kutip. Siapapun, saya ulangi, diperjelas bahkan dipertegas, siapapun tidak ada yang bisa mengetahui tentang perkara gaib. Yang tahu perkara gaib adalah maha gaib, Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, hatur nuhun. Lembu Sura. Ya, terima kasih. Ya, bismillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat Kang Gunawan, official. Kita di ujung acara. Ternyata ada beberapa makhluk yang kumpul, ternyata banyak. Ada yang tinggal di darat ya juga masuk, ada juga tadi macam-macam, ada yang mengaku sebagai yang dimitoskan masyarakat di sini adanya buaya, siluman buaya putih, ada siluman lembu Sura, terus juga ada kayak banteng atau kerbau tadi yang masuk yang dari darat. Jadi bagi kita mereka pasti ada namanya jin itu, mereka bisa kamuflase dengan menjadi apapun. Ada mitos ketika manusia yang tenggelam, kadang sering banget dimitoskan itu adalah ulah lembu. Cuman mereka memang ada bangsa jin yang dari air, bahkan banyak dikisahkan ketika dia memang di air itu banyak kerajaan mereka. Kita juga tidak bisa sepatutnya sepenuhnya kita menyalahkan ulah mereka, karena itu ditarik adalah semangat. Jelas kita kembalikan lagi ke manusianya sendiri, ke pribadinya masing-masing. Bagaimana kita lalai mengingat Allah, lalai terhadap apa yang diperintahkannya, sehingga mereka leluasa untuk mencelakai bahkan mengganggu manusia. Tapi ketika memang hati kita, pikiran kita semuanya mengingat Allah, insya Allah mudah-mudahan semuanya sahabat-sahabat Kang Gunawan dilindungi. Makanya saya nggak berhenti-henti sama sahabat-sahabat, jaga kesehatan kita, jaga keimanan kita, jaga silaturahmi kita, karena itu poin-poin penting buat saya pribadi. Poin-poin penting di antara tiga itu, jaga kesehatan kita dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak amalan-amalan kita. Makanya lindungi sahabat kita, lindungi keluarga kita, lindungi semua orang-orang yang kita cintai dengan amalan-amalan saleh. Apapun hasil dari tayangan ini, mudah-mudahan ini menjadi satu hikmah dan manfaat untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan untuk semua kawan-kawan dan sahabat Kang Gunawan Official. Pada hakikatnya kami akan terus berjalan sampai kapanpun, insya Allah mudah-mudahan ini yang diridhoi oleh Allah SWT. Karena tujuan kita mengungkap mitos dengan fakta dan realita. Apapun itu faktanya, apapun itu realitanya, kita kembalikan kepada individu masing-masing. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Karena yakin netizen, semua sahabat-sahabat Kang Gunawan adalah orang-orang yang bijak dan arif. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Akhirul kalam, assalamualaikum.